Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pembahasan hikmah nama-nama Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu nama lain Al-Quran, yaitu Az-Zikr, yang bermakna mengingatkan manusia yang lalai. Az-Zikr berasal dari kata zakara yadhkuru, yang berarti mengingat, menyebut, dan memberi nasihat. Al-Quran disebut Az-Zikr karena mengingatkan kembali apa yang pernah kita ketahui kemudian dilupakan, baik dalam dunia kognitif intelektual maupun dunia emosional spiritual. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebut Az-Zikr dengan maksud Al-Quran, seperti disebutkan dalam ayatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. An-Nahl ayat 44. Begitu juga dalam surat Shad ayat pertama, Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran disebut Az-Zikr untuk mengingatkan dan sekaligus memberi peringatan kepada manusia yang kodratnya pelupa, lalai, bimbang, suka berkeluh kesah. Orang yang mengingat dan tetap dalam keadaan sadar disebut dengan zakir. Kebalikannya adalah orang yang pelupa, lalai, disebut ghafil. Nah, kehadiran Al-Quran di tengah-tengah kita selain untuk mengingatkan atau sebagai Az-Zikr, juga sebagai sumber informasi atau al-wahyu dan sumber konfirmasi atau al-huda. Manusia pada dasarnya cerdas. Kecerdasannya melebihi potensi dan kelebihan kelengkapan dirinya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal pikiran, memiliki hati, memiliki kolbu, roh, dan kecerdasan indrawi. Semenjak azali, Tuhan menguji sebelum keluar dari rahim ibu kita. Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau sudah paham dan mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kemudian dijawab bala, atau dijawab iya Tuhanku, kami bersaksi. Qalu bala wa rabbina. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian dalam soal dikodrati, Al-Quran lebih sering menggunakan istilah lupa atau lalai, atau dalam bahasa Arabnya ghafil, bagi manusia ketimbang sebagai sebutan bodoh atau jahil. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan dan kecerdasan, bahkan makrifat. Hanya saja mereka terkontaminasi oleh lingkungan sosial dan lingkungan alam, sehingga mereka perlu diingatkan kembali. Disinilah fungsi Az-Zikr untuk mengingatkan kembali manusia atau membersihkan kembali memori dari endapan dan kontaminasi dosa serta maksiat. Orang-orang arif atau yang disebut dengan Az-Zikr yang memahami inti dari Al-Quran diperlukan untuk mengingatkan mereka yang lupa, yang lalai, atau belum memahami petunjuk yang sudah ada sejak zaman azali diinstal ke dalam diri setiap orang. Inilah arti dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. An-Nahl ayat 43.
Untuk memahami Al-Quran sebagai pemberi peringatan, diperlukan cara dan metodologi khusus untuk memahaminya. Boleh jadi ada beberapa orang yang sama-sama membaca Al-Quran, tetapi masing-masing berbeda hikmah yang diperolehnya. Mungkin ada yang sangat terkesan dan langsung menangkap makna batin ayat-ayat yang dibacanya, sehingga dia betul-betul berubah total setelah itu. Tetapi mungkin ada juga sebaliknya, yang sama sekali tidak menangkap apapun dari bacaannya. Sama-sama ayat yang dibaca, tetapi suasana batin si pembaca ayat itu yang berbeda. Nah, karena itulah siapa saja yang ingin membaca az-zikr, hadirkanlah suasana dan nuansa batin seolah-olah sedang berhadapan dengan sang pengucapnya sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, az-zikr akan memberi bekas di dalam diri kita masing-masing. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan subscribe channel ini jika belum, share video ini seluas-luasnya, dan kita akan ketemu kembali di pembahasan selanjutnya. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.